Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, channel topik-topik yang akan ngebahas soal sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, hari ini gue juga bakal ngebahas soal geografi masih, yaitu gue bakal ngebahas soal Asia Timur. Tapi sebelumnya kalian like, subscribe, dan komen dulu ya buat ngedukung channel ini. Nah, mungkin kalian pada mikir kali, kalau Asia Timur itu sama dengan Timur Tengah. Padahal itu salah. Jadi sebenarnya Asia Timur itu ya Asia Timur. Negaranya itu negara Cina, Jepang, Taiwan, Mongolia, Korea Selatan, Korea Utara. Nah, itu negara-negara Asia Timur. Jadi bukan Timur Tengah ya. Dulu gue sempat mikir kalau Asia Timur itu ya Timur Tengah gitu, kayak negara-negara Arab. Tapi sekarang salah. Dan inilah bakal dibahas di video ini. Makanya tonton video ini. Oke? Sip. Nah, gue akan ngebahas soal sekarang itu geografinya. Jadi Asia Timur adalah salah satu bagian dari Asia yang berada di wilayah timur, namanya juga Asia Timur. Nah, jadi Asia Timur itu memiliki 6 negara dan 2 negara dependensi. Jadi ada Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, Korea Utara, dan Mongolia. 2 negara dependensi itu Taiwan dan Hong Kong. Luas wilayah dari Asia Timur ini yaitu 11.480 km persegi. Itu besar sekali. Dan populasinya itu 1,6 miliar penduduk. Dan ini 40% dari penduduk Asia itu berada di wilayah Asia Timur. Nah, untuk sejarahnya, Asia Timur itu sangat dipengaruhi oleh Cina atau Tiongkok. Terbukti dari tulisan, salah satunya tulisan di negara-negara Asia Timur itu hampir sama, yaitu tulisan aksara Tionghoa. Dan untuk bentang alamnya itu di Asia Timur beragam, yaitu ada daratan dan ada dataran tinggi dan dataran rendah. Dan juga untuk sumber daya alamnya ada gas alam, minyak bumi, batu bara, dan ada lagi perikanan. Nah, ini akan ngebahas soal fakta-fakta negara di Asia Timur. Yang pertama itu ada Mongolia. Nah, Mongolia ini negara yang dikelilingi oleh daratan dan jadi negara terbesar kedua yang dikelilingi daratan di dunia. Jadi nggak ada laut, mereka hanya daratan. Terus juga ada yang namanya tokoh Genghis Khan. Mungkin kalian tahu tokoh Genghis Khan itu salah satu tokoh yang sangat-sangat yang sangat-sangat terkenal pada zamannya. Dan itu Mongolia pada dulu itu wilayahnya sangat-sangat besar, hampir sama dengan wilayah Rusia sekarang. Terus di Mongolia itu juga tidak ada mata uang koin dalam mata uang Mongolia. Mereka itu semuanya kertas, jadi tidak ada koin gopean kayak di Indonesia. Terus ada lagi tentang lebih banyak kuda dibanding populasi manusia. Kuda itu nyampe 3 juta, sedangkan populasi manusia itu kurang dari 3 juta gitu. Yang selanjutnya itu Jepang. Wah, mungkin kalian tahu ya Jepang itu negara kayak gimana, terkenal dengan anime-nya, terkenal dengan teknologinya, terkenal dengan budayanya yang sopan santun. Nah, itu Jepang. Jepang itu sangat-sangat negara yang inovatif, negara-negara yang kreatif dengan canggihnya teknologi, dan juga budaya Jepang yang disiplin, yang sopan santun, yang pokoknya lebih good lah gitu dibanding Indonesia secara secara kemajuan sosial gitu. Nah, terus di Jepang itu memiliki budaya unik, itu budaya memakan. Contohnya memakan mie. Di Jepang itu kalau bersuara kayak suara seruput itu dianggap pujian. Kalau di kita kayak itu dianggap sesuatu yang tidak boleh karena itu tidak sopan dan berisik gitu. Tapi kalau di Jepang itu diapresiasi karena itu menganggap bahwa oh, berarti ini makanan enak. Dan itulah Jepang. Budayanya unik. Dan juga transportasi Jepang itu ya kayak ampun, kalau dilihat-lihat ya sangat-sangat maju, sangat-sangat keren gitu. Karena mereka memang negara yang ya itu tadi dikenal dengan inovatif dan sangat-sangat bersih. Yang selanjutnya itu Cina. Wah, ini Cina pasti juga kalian tahu. Cina yang sekarang dipimpin oleh Xi Jinping, dan Cina itu sekarang juga sedang melakukan berbagai macam inovasi dan bersaing dengan Amerika, Jepang, dan negara-negara barat. Bahkan sekarang Cina juga sedang melakukan perang dagang dengan Amerika. Dan kalian tahu bahwa di Cina itu masih memegang ideologi komunisme. Komunisme yang ibaratnya sekarang mungkin hanya sedikit lah. Cina itu masih memegang komunisme, cuman komunismenya itu nggak separah dulu, nggak seketat dulu. Jadi sekarang tuh
lebih lebih direnggangkan. Kalau dulu kan era Mao Zedong itu banyak banget yang diskriminasi atau otoriter, sekarang tuh lebih direnggangkan. Bahkan komunisme yang jadi musuhnya kapitalis, sekarang di Cina orang-orang kapitalis tuh mulai berdatangan, mulai berinvestasi. Jadi memang komunisnya sudah beda dengan zaman dulu. Terus Cina itu negara dengan populasi terbanyak. Kalau dulu itu katanya Cina itu nomor 1, tapi sekarang katanya udah disalip oleh India. Jadi mereka katanya sih kedua kalau sekarang tuh. Jadi kisaran penduduk Cina itu sekarang 1,5 miliar atau 4 miliar gitu. Pokoknya kisaran segitulah. Terus Cina juga sangat-sangat negara yang dianggap negara KW. Jadi teman-teman banyak banget produk-produk yang dari luar, contohnya kayak dari barat itu banyak-banyak ditiru. Bahkan saking inovatifnya Cina, itu mereka bukan hampir, tapi berhasil membuat matahari buatan. Gila nggak tuh? Matahari buatan ciptaan Tuhan dibikin oleh Cina. Ya biarpun tentunya secara fisik, secara bentuk, secara kekuatan lebih yang bagus ciptaan Tuhan di mana-mana, tapi Cina itu seberani itu gitu, seinovatif itu dan sekawai itu. Oke. Yang selanjutnya lagi ada Korea Selatan. Nah, ini Korea Selatan juga sekarang lagi happeningnya, apalagi dengan kasus salah satu member BTS yang katanya melakukan Islamophobia. Tapi nggak akan ngebahas itu, lebih bakal ngebahas soal Korea Selatan yang memang sekarang dikenal dengan budaya K-popersnya dan juga negara maju. Dikenal juga salah satu negara yang itu budayanya yang mudah menyebar, budaya K-popnya. Terus di Korea itu juga dikenal dengan budaya minum alkohol yang tinggi di Asia. Ada dasarnya bahwa di Asia itu Korea Selatan tercantum sebagai negara dengan peminum alkohol tertinggi di Asia. Bahkan anak 15 tahun itu diizinkan untuk meminum. Dan juga di Korea tuh tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Sama lah kayak Jepang. Negara-negara maju tuh jangan dipikir enak banget gitu hidup negara maju. Enggak kok, tekanannya itu lebih-lebih gitu. Jadi mungkin karena ambisi dan persaingan yang begitu ketat, akhirnya banyak di Korea Selatan, di Jepang gitu, orang-orangnya itu banyak yang bunuh diri gara-gara tidak kuat menahan tekanan hidup. Terus di Korea Selatan, kalau hari Valentine, kalau di Indonesia kan yang dimanjakan itu perempuan. Nah, kalau di Korea Selatan itu justru laki-laki yang dimanjakan. Jadi terbalik gitu. Ada lagi yang unik banget. Jadi di Korea Selatan itu bayi yang sudah lahir itu dianggap 1 tahun. Jadi orang Korea itu lebih tua dari kita. Kalau di kita kan bayi yang baru lahir itu ya belum dianggap 1 tahun, nanti tahun depan baru dianggap 1 tahun. Nah, kalau di Korea Selatan itu baru lahir itu sudah dianggap 1 tahun, dikasih umur 1 tahun gitu. Nah, yang selanjutnya nggak afdol kalau ngomongin Korea Selatan kalau nggak ngomongin Korea Utara. Ya siapa juga ya kalian juga pasti tahu lah Korea Utara itu apa, ya negara seperti apa. Ini kebalikan banget dari Korea Selatan. Kalau Korea Selatan itu kan maju, terbuka, terus mereka ingin dikenal. Nah, Korea Utara itu malah sebaliknya, dipimpin oleh Kim Jong Un, dan ini ini tuh dinasti, jadi kayak kerajaan gitu. Tapi anehnya di Korea Utara itu masih ada pemilu untuk pemilihan negara, cuman kandidatnya cuma si Kim Jong Un doang. Jadi pemilu itu cuman dijadikan semacam formalitas gitulah. Itu uniknya Korea Utara yang pertama. Terus Korea Utara itu negara yang sangat tertutup, internet aja sangat-sangat terbatas, nggak di Indonesia yang serba mudah, serba bebas gitu. Di Korea itu internet hanya bisa dipakai oleh orang-orang tertentu. Terus juga negara yang sangat termiliterisasi, atau negara yang benar-benar mengedepankan militer, sampai mengedepankan militer. Itu anggaran kalau di kita mungkin APBN gitu, itu cuman habis buat bikin-bikin senjata, buat memperkuat negara. Akhirnya jatuhnya apa, negara Korea Utara itu jadi negara termiskin karena terlalu fokus ngurusin militer. Dan kalian juga tahu kalau Korea Utara itu negara yang memiliki bom nuklir, salah satu bom nuklir di dunia. Dan ini juga ada yang namanya Taiwan. Nah, Taiwan ini salah satu negara yang sebenarnya masih belum diakui oleh Cina. Bahkan Indonesia pun secara diplomatik itu belum ada diplomatik dengan Taiwan, karena Indonesia menganggap bahwa Taiwan itu milik Cina. Jadi ada yang namanya One China Policy, atau hanya ada satu Cina di dunia, yaitu ya Cina itu sendiri yang dipimpin oleh Kim Jinping. Nah, ini masih jadi jadi pemicu antara Taiwan dan Cina itu saling bersih tegang. Terbukti dari tahun kemarin yang hampir mungkin ya sejengkal lagi. Kalau si Kim Jinping ini nggak sabar mungkin udah habis, tapi alhamdulillahnya kan nggak ada terjadi peperangan.
Nah, di itu Taiwan itu sebenarnya namanya dulu tuh Formosa. Itu diambil dari bahasa Portugis yang berarti pulau yang indah. Nah, di sini Taiwan juga memiliki beberapa fakta unik, kayak di Taiwan itu ternyata warganya itu 90% mengidap rabun jauh. Jadi di situ di Taiwan itu masalahnya itu penglihatan. Jadi banyak orang-orang yang minus gitu, kalau di Indonesia mungkin dikatakan min gitu. Karena punya masalah di itu. Terus wilayah Taiwan itu sama dengan Belgia, cuman bedanya Taiwan itu penduduknya lebih banyak. Kalau di Taiwan itu penduduknya 23 juta, jadi ya itu banyak lah. Kalau negara Eropa kan yang kecil-kecil gitu biasanya sih di bawah 20 gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada di dua wilayah dependensi, yaitu Hong Kong dan Macau, Cina. Nah, itu tuh kayak mungkin kalau di Indonesia itu kayak daerah istimewa Yogyakarta, Aceh yang diberikan otonomi khusus gitu. Nah, mungkin Hong Kong dan Macau itu dibuat seperti itu, jadi mereka itu tidak bisa lepas jadi negara yang berdaulat, tapi mereka itu harus di bawah pengaruh Cina. Jadi kayak mereka kayak bikin negara, cuman tetap pusatnya itu si Xi Jinping, si Cina itu gitu. Nah, mungkin untuk kali ini udah cukup sekian, dan mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan, dan support terus channel gue, dan gue menerima saran, kritik, dan asupan. Pokoknya silahkan kalau ada yang salah atau mungkin terlalu cepat atau gimana. Soalnya tadi tuh gue udah bikin video ya, cuman malah kehapus di HP, jadi gue harus bikin lagi deh, mengulang. Tapi nggak apa-apa, tadi rambutnya belum dipotong, jadi kalau sekarang udah dipotong jadi lebih pede lagi. Pokoknya terima kasih yang udah nonton, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.